Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa saja untuk sembuh dari homoseksual. Saudaraku, kita dapat belajar sehingga dia dapat bekerja dengan rahmat Allah untuk bertobat secara sungguh-sungguh. Kekuatan rahmat Allah yang dibarengi dengan niat yang sungguh-sungguh membuat rahmat Allah menjadi berdaya guna. Namun setelah retret, kita yang hidup di dalam pekerjaan sehari-hari harus menghadapi keseharian yang sama, termasuk juga menghadapi godaan-godaan di sekitar kita yang menjadi masalah ketika kita masuk di dalam keseharian kita. Maka kita menjadi lupa bahwa untuk menolak godaan kita memerlukan rahmat Allah yang didapat melalui doa dan juga sakramen. Ada 8 langkah yang dapat kita lakukan untuk dapat sembuh dari homoseksual. Yang pertama adalah ikutlah retret. Kalau memungkinkan, cobalah ikutlah retret lagi, sehingga Anda dapat kembali mengulang saat-saat indah bersama Allah. Anda dapat juga mengikuti retret yang sama sekali lagi. Dan memang sudah seharusnya. Kalau memungkinkan, kita dapat mengikuti retret 1 tahun sekali. Yang kedua adalah menerima sakramen tobat secara teratur. Baik Anda dapat mengikuti retret atau tidak, namun Anda harus datang ke sakramen tobat. Pada saat menerima pengakuan dosa, janganlah khawatir bahwa Anda akan jatuh lagi pada dosa yang sama. Yang terutama adalah Anda berfokus pada belas kasihan Allah dan juga rahmat Allah yang dapat membantu Anda untuk dapat melawan godaan, sehingga Anda tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Kalau ada suara-suara yang mengatakan bahwa percuma Anda menerima sakramen tobat, karena nanti akan berbuat dosa lagi, buanglah jauh-jauh suara tersebut. Berfokuslah pada belas kasih Allah dan berusahalah untuk tidak jatuh pada dosa yang sama lagi, karena tidak mau menyedihkan hati Allah. Kalau memungkinkan, Anda dapat mengaku dosa kepada pastor yang sama, sehingga pastor tersebut tahu secara percis kelemahan Anda dan juga perjuangan Anda di dalam melawan dosa ini. Pastor tersebut juga dapat menjadi pembimbing rohani Anda. Yang ketiga, bertekun di dalam firman Tuhan. Kita tahu segala tulisan yang diilhami oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, mendalami firman Tuhan, maka kita akan semakin tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dapat menegur dan pada saat yang bersamaan dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertumbuh di dalam kekudusan. Anda dapat mengikuti bacaan berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik seperti di dalam buku Ruah maupun Mutiara Iman. Yang keempat, bertekun dalam doa dan juga sakramen. Doa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat menghadapi godaan-godaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau penyembahan yang tertinggi adalah sakramen Ekaristi, maka sudah seharusnya kita harus menerima Kristus di dalam sakramen ini sesering mungkin. Oleh karena itu, kalau memungkinkan, ikutlah misa harian. Yang kelima, cobalah untuk berlatih kebajikan kemurnian. Latihan ini memerlukan rahmat Tuhan dan ketekunan kita. Ini berarti setiap hari kita memohon rahmat Tuhan agar diberikan kemurnian. Kemurnian hati ini sangat penting karena Kristus menekankan bahwa berbahagialah yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah.
Latihan ini juga memerlukan kedisiplinan untuk melakukan pemeriksaan batin setiap hari. Cobalah melihat apakah pada hari ini ada kebajikan, kemurnian yang telah dilanggar, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Yang keenam, melawan ketika godaan masih kecil. Kita harus menyadari bahwa diri kita pada dasarnya adalah lemah. Oleh karena itu, godaan dapat kita lawan adalah godaan-godaan yang masih dalam skala yang kecil. Ketika godaan masih kecil, maka akan lebih mudah untuk melawannya dan menyingkirkannya. Kalau kita tidak menghentikan godaan ini dari kecil, maka akan sangat sulit kalau godaan itu sudah menjadi besar. Yang ketujuh adalah hindari kesempatan berbuat dosa. Kadangkala godaan yang kecil sekalipun sulit kita hindari. Jangan pernah sombong dengan kekuatan kehidupan spiritual kita. Karena ketika kita sombong akan kehidupan spiritual kita, maka pada saat itulah kita lemah. Oleh karena itu, cara paling aman, jauhilah dan larilah dari hal-hal membuat kita berdosa. Dalam terapi, pasien yang menggunakan obat-obatan maupun pemabuk, salah satu cara adalah menghindari semua hal-hal yang berbau obat-obatan dan juga minuman keras, termasuk tempat kehidupan malam, teman-teman, dan lain-lain. Jadi, Anda yang paling tahu kondisi Anda. Amatilah dan renungkanlah bagaimana Anda dapat jatuh lagi. Pada kesempatan seperti apa? Urutkan kejadiannya sehingga Anda tahu bahwa kalau Anda menghindari kejadian tersebut, maka Anda tidak terjebak pada dosa yang sama. Yang kedelapan adalah bergabunglah di dalam komunitas. Komunitas dapat membantu kehidupan spiritualitas seseorang dengan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai spiritualitas yang baik. Maka spiritualitas kita juga akan terbangun dengan baik. Anda dapat mengikuti Legio Maria, kelompok devosi, persekutuan doa, kerahiman ilahi, kelompok pendalaman Alkitab, kelompok doa karismatik, ataupun kelompok meditasi. Saudaraku, dengan apa yang dapat saya sampaikan, semoga uraian di atas dapat membantu. Yang terpenting, janganlah berputus asa dan senantiasa memohon belas kasihan Allah. Bersyukurlah bahwa Roh Kudus telah mengingatkan Anda bahwa Anda harus memperbaiki dosa yang telah dilakukan. Dengan Roh Kudus yang sama, mintalah kekuatan untuk melawan dosa ketidakmurnian. Anda juga dapat meminta dukungan doa dari teman-teman Anda. Saudaraku, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda merasa channel ini memberkati Anda, Anda boleh subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang. Akhir kata, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.